Kepulauan Faroe atau yang juga diejak Kepulauan Faroe merupakan gugusan pulau di Samudra Atlantik Utara antara Islandia dan Kepulauan Shetland. Meski negara ini berstatus wilayah otonomi kerajaan Denmark, mereka memiliki pemerintahan sendiri sejak 1948. Menurut data, Kepulauan Faroe terdapat 18 pulau berpenghuni. Orang Faroe berasal dari Skandinavia dan banyak keturunan Viking Norwegia yang menjajah pulau-pulau sekitar 800 Masehi. Sebanyak seperempat penduduk tinggal di Tórshavn, ibu kotanya, dan sisanya tinggal di pemukiman kecil. Hampir semua wilayahnya berada di pesisir. Bahasa resmi Kepulauan Faroe adalah Faroese, kekerabatan paling dekat dengan Islandia dan Denmark. Kebanyakan penduduk pulau merupakan penganut Lutheran yang tergabung dalam Gereja Lutheran Injili Denmark. Populasi negara ini meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1801 dan 1901 dan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Iklim Kepulauan Faroe terbilang unik berkat letaknya yang ada di Samudera Atlantik. Negara ini mengalami musim panas dan musim dingin yang sejuk, kadang-kadang mendung disertai dengan kabut dan angin kencang. Kabut yang terjadi sering kali mengganggu jadwal penerbangan. Permukaan tanah Kepulauan Faroe tidak datar dan berbatu-batu. Titik tertinggi berada di Gunung Slatara Tindur, 882 meter di atas permukaan laut. Lumut dan rumput biasa tumbuh di sini karena hujan turun hampir setiap hari di Kepulauan Faroe. Dari 365 hari dalam setahun, 300 hari diperkirakan hujan. Dengan sistem pemerintahan parlementer monarki konstitusional kepulauan ini ditemukan pada abad ke-6 oleh seorang pendeta Irlandia bernama Santo Brendan. Antara 1035 dan 1814, Kepulauan Faroe merupakan bagian dari kerajaan Norwegia yang berada dalam uni personal dengan Denmark dari tahun 1380. Pada tahun 1814, Perjanjian Kiel memindahkan Norwegia ke Swedia, sedangkan Denmark mempertahankan wilayah Atlantiknya termasuk Faroe Kepulauan, Greenland, dan Islandia. Adapun nama Kepulauan Faroe pertama kali muncul sebagai Faroeyjar yang berarti Pulau Domba yang mengarah pada lambang nasionalnya seekor domba jantan. Selain itu, ada cerita bahwa julukan Pulau Domba ini muncul lantaran jumlah populasi domba di pulau ini lebih banyak daripada manusia. Saat Kepulauan Faroe ini ditemukan pertama kali, penghuninya adalah domba dan burung. Kepulauan Faroe menjadi provinsi Norwegia pada 1035 dan diteruskan ke Denmark dengan seluruh Norwegia pada 1380. Terpisah dari Norwegia secara administratif pada 1709, masyarakatnya bergabung dengan Keuskupan Selandia dan menjadi monopoli perdagangan kerajaan Denmark yang menghambat pembangunan ekonomi masyarakatnya. Nyamuk adalah serangga yang membutuhkan suhu yang hangat dan lembab untuk berkembang biak. Suhu yang ideal untuk pertumbuhan nyamuk adalah antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Selain itu, nyamuk juga membutuhkan air untuk bertelur. Iklim yang dingin dan lembab di Kepulauan Faroe tidak cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Kepulauan Faroe juga merupakan kepulauan yang terisolasi dari daratan utama. Hal ini menyebabkan nyamuk tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kepulauan ini. Nyamuk biasanya menyebar melalui perjalanan manusia atau hewan. Isolasi Kepulauan Faroe dari daratan utama membuat nyamuk tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kepulauan ini. Iklim lautan di Samudra Atlantik Utara membuat nyamuk tidak bisa berkembang biak di Kepulauan Faroe, lantaran nyamuk hanya bisa berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab. Pulau Faroe mengalami 3 kali masa pembekuan dalam 1 tahun. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan suhu dingin di sana yang membuat nyamuk dan serangga tidak bisa hidup. Secara alami, dengan iklim uniknya Kepulauan Faroe tidak memiliki pohon-pohon besar. Musim panas yang sejuk dengan angin yang kencang menyebabkan pepohonan tidak berkembang baik di sini. Kepulauan Faroe hanya memiliki lumut, rerumputan, dan rawa.
Bahkan hewan seperti reptil dan mamalia juga tidak tersebar luas di sini. Hanya terdapat burung laut seperti puffin dan eider yang dimanfaatkan daging dan bulunya oleh masyarakat setempat. Jika terdapat pohon-pohon besar dan serangga yang berkeliaran, maka itu adalah hasil usaha tanam pohon dari penduduk setempat. Serangga-serangga yang ada juga terjadi lantaran migrasi atau ikut terbawa oleh barang-barang impor.